Halo semuanya, saya Yosua Mafendi Nesta dengan NPM 20421411, dimana kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan singkat tentang magnetic disk dalam sistem bergas. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kita akan mengetahui karakteristik magnetic disk. Pertama, hard disk baru dikenalkan oleh IBM pada tahun 1956. Hard disk sendiri biasanya juga disebut sebagai hard disk drive atau HDD, hard drive, disk drive, atau fixed disk. 3. Semakin besar ukuran kapasitas dari sebuah hard disk, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya, yaitu rotor per menit. Setiap hard disk memiliki kecepatan putar yang berbeda tergantung pada jenis hard disknya. Namun sekarang lebih banyak digunakan adalah 5400 RPM. Kelima, plater terdiri dari material magnetik yang terdiri menjadi biaran area yang sangat kecil. Setiap area diberikan gaya magnet untuk menyimpan bit 1 atau tidak diberikan gaya magnet untuk menyimpan bit 0, sehingga terbentuk satu kata mewakili satu byte atau 8 bit. Bit data disimpan pada pola plater secara konsentris berlingkar yang kemudian disebut sebagai track. Setiap track dipecah menjadi area yang lebih kecil yang disebut sektor. Terdapat sistem menyimpan peta mengenai informasi dari sebuah data sektor. Peta ini mengetahui sektor mana yang telah digunakan dan yang mana yang masih kosong. Berdasarkan peta yang digunakan, terdapat beberapa jenis hard disk. Pertama ada hard disk ID dan ATA. ID sendiri adalah Integrated Drive Electronic, dan ATA sendiri adalah Advanced Technology Attachment, di mana dua jenis hard disk yang berbeda ini menggunakan teknologi yang sama, yaitu menggunakan cakram atau piringan dilengkapi port I/O 40 pin dan 4 pin port power dengan transfer rate 133 Mbps. Dimungkinkan menggunakan dua hard disk sekaligus, yaitu master dan slave, dan juga transmisi data dengan paralel. Nah, berikut gambar dari ATA Windows sendiri dapat kalian lihat. Yang kedua ada hard disk SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, di mana transmisi data dengan serial dilengkapi port I/O 4 dan 15 pin power dan transfer rate 150 Mbps sampai 6 Gbps. Ketiga ada hard disk write. Hard disk jenis ini dikenal memiliki performa dengan tenaga yang kuat dan mudah handal dalam menyimpan berbagai file besar. Disk ini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa tinggi. Yang kalian lihat pada gambar bawah adalah contoh dari hard disk write. Yang keempat ada hard disk SSD. Hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan tentunya disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harga yang lebih mahal daripada disk jenis lainnya. Ya, dapat lihat itu merupakan gambar dari hard disk SSD yang katanya lebih mahal. Selanjutnya ada komponen pada hard disk. Nah, kalian lihat pada gambar di sini terdapat komponen-komponen pada hard disk. Yang pertama itu spindle pada bagian tengah, dan piringan ini disebut plater, dan actuator arm serta read atau whitehead bagian pembaca yang berfungsi untuk membaca data. Sini juga ada beberapa gambar lainnya, di mana A menunjukkan track, B menunjukkan geometri sektor, C menunjukkan sektor, sedangkan D menunjukkan jumlah cluster. Sini juga ada gambar
dalam bentuk dua dimensi, gambaran dari komponen dari hard disk sendiri, mengenai track dan sektor. Ini merupakan gambar versi 3 dimensinya. Dapat lihat bagian batang hitam ini adalah spindle atau gambar awal tadi kita lihat itu bagian tengah ya. Selanjutnya ada terminologi pada magnetic disk. Pertama ada seek time, adalah jumlah waktu yang diperlukan oleh elemen penggerak atau actuator arm untuk menggerakkan hit, baca, atau tulis dari satu track ke track lain. Nilai yang diambil dalam nilai rata-ratanya yang dikenal dengan average seek time. Kedua ada rotasi latensi, adalah waktu yang dibutuhkan hit, baca, atau tulis untuk memutar dari sektor awal ke sektor data yang diinginkan. Berikut ada gambar dari latensi rotasi atau rotasi latensi. Kalian juga dapat melihat info HDD kalian menggunakan Crystal Disk Info. Di sini terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Atau kalian juga bisa melihat info HDD dari PowerShell menggunakan Windows PowerShell di gambar yang kalian lihat sekarang. Yang ketiga ada access time, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan lokasi dan membaca data. 4. Transparent, adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan data dari disk ke RAM atau sebaliknya sesaat setelah lokasi data ditemukan. Selanjutnya ada perbedaan perhitungan pada kapasitas hard disk. Pembacaan kapasitas hard disk pada sebuah sistem operasi seringkali tidak sesuai dengan kapasitas yang tertera pada fisik disk tersebut. Sebagai contoh, sebuah hard disk berkapasitas 80 GB secara fisik akan terbaca sebagai 74,5 GB kurang lebih setelah diformatkan. Mengapa? Karena sebagaimana dikutip dari web Western Digital di atas, Presiden hard disk menggunakan sistem desimal untuk menghitung kapasitas hard disk yang diproduksinya, di mana 1 MB sama dengan 1 juta byte dan 1 GB sama dengan 1 miliar byte, sedangkan untuk tera, 1 tera merupakan 1 triliun byte. Byte merupakan ukuran terkecil dalam satu kapasitas komputer. Dan untuk sementara itu, terabytes merupakan satuan terbesar yang bisa ditemukan dalam kapasitas hard disk. Misalkan sebuah hard disk berkapasitas 80 GB, maka kapasitas pabrik sama dengan 80 GB dikali 1 miliar sama dengan 80 miliar byte. Kapasitas di sistem dihitung secara runut dari kapasitas terkecil. Misalkan 80 miliar dibagi 1024 sama dengan 78.125.000 KB. Terusnya 78.125 KB dibagi 1024 menghasilkan 76.293.000 MB. Kemudian 76.293.000 MB dibagi 1024 dan mendapatkan hasil 74 dB. Nah, di sini ada sebuah pernyataan beserta soal-soal untuk latihan dalam perhitungan hard disk, mana kita lihat di sini. Untuk part 1 adalah menghitung capacity of disk pack. Part 2 untuk menghitung number of bit required to address sector. Part 3 untuk menghitung format disk space. Keempat untuk menghitung formatting overhead. Kelima, maksimum recording
density. Keenam, menghitung capacity of track. Ketujuh, menghitung data transfer rate. Dan kedelapan, untuk menghitung average access time. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang apa itu magnetic disk pada sistem berkas. Sekian, terima kasih.